syafaati wa ghayatil maram wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ahkam wa hadiyatan minna lil muallifi hadzal kitabil mukarram asy-syekh Zarnuji sahibil maqam wa li masyayikhina wa li muallimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li futuhil ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Wa alamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi ay yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili ay yaskuta bi jahlihi. Wa bis sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Baik, perhatikan. Kita lanjut pelajaran kita nih ya. Masih tentang ta'zim kepada guru. Ta'zim kepada guru salah satu cara kita menggapai keberkahan ya. Ya dikatakan dalam sebuah syair yang kemarin itu paman ta'adza minhu ustaduhu, barang siapa yang menyakiti gurunya yuhramu barakatul ilmi, maka diharamkan bagi-baginya keberkahan ilmu. Wala yantabi'u bihi illa qalila, dan gak akan bermanfaat ilmu tersebut illa qalila, kecuali cuma sedikit. Nah lanjut, ada sebuah syair, innal mu'allima, sesungguhnya mu'allim, sesungguhnya guru, wa tabiba, dan dokter, kilahuma, keduanya itu memiliki kesamaan. Dokter tahu dokter? Pernah ke dokter? Ya pernah ke dokter ya. Dokter ya menurut kitab kita, menurut Syekh Zarnuji itu sama dengan guru, memiliki kesamaan. Letaknya di mana? Kok dokter kan bukannya kesehatan ya? Ya kalau sakit ke dokter gitu ya. Nah, kenapa? Kok ada persamaan itu di mana gitu? Nah, ini persamaannya. La yansihani idahuma lam yukroma. Tidak akan keduanya, ya tidak akan menasehati keduanya idahuma lam yukroma. Apabila keduanya tidak kalian hormati, tidak kalian muliakan. Maksudnya gimana? Nih, dengerin. Kalian berobat ke dokter. Kalian ngomong, Pak dokter, Bu dokter, saya sakit. Badan saya panas, panasnya 38 derajat, saya demam, pilek, batuk, radang, tenggorokan saya sakit. Akhirnya dokter mendiagnosa, akhirnya dokter menganalisa, oh ini mah sakitnya begini. Akhirnya dikasih obat. Coba ya. Lalu bagaimana cara kita memuliakan dokter? Bagaimana cara kita menghormati dokter? Itu obat kudu kita minum sesuai anjuran dari dokter. Ini obat ini harus habis, harus dihabisin. Ya, sini udah gak usah ngurusin orang karir sini. Biar saya negur. Ya, jadi gurunya kan saya sini. Jadi kalian jangan goreng itu. Kecuali yang gede-gede, saya mah pesenin. Kalau yang kecil-kecil pada berisik, atau ingetin sih. Ya, dengerin. Jadi dokter sama guru sama, memiliki kesamaan. Tadi kita berobat, ya. Kita berobat, dikasih obat, minum yang ini dihabisin, guru dihabisin. Yang ini sehari 3 kali, minum sehari 3 kali. Yang ini sehari minum 2 kali aja, jangan banyak-banyak, ya. Maka minumlah obat tersebut sesuai anjuran dari dokter. Jangan yang suruh dihabisin gak dihabisin. Yang 3 kali sehari gak diminum 3 kali sehari sekali. Yang 2 kali yang sehari 2 kali diminumnya sehari cuma 1 kali. Ya maka gak akan ada efek dari obat itu. Gitu. Paham gak nih? Ya.
Begitupun guru. Kalau guru ngasih nasihat, kalau guru kasih wejangan, nggak dilakuin tadi kayak dokter, kalian nggak patuh sama dokter, maka ilmunya apa yang dikasih itu nggak akan bermanfaat. Begitu. Emang persamaannya apa? Ya, nanti lagi tanya ada nih dalam syairnya. Fasbir, kata pengarang kita fasbir, sabarlah. Lidaika kepada penyakitmu, sabarlah terhadap penyakitmu. In jafauta tabibah, apabila kau mengabaikan doktermu. Kalau kalian berobat, obatnya nggak diminum sesuai anjuran dokter, maka sabar sama penyakitnya. Nggak usah pengen sembuh gitu maksudnya. Paham nggak nih? Berobat kok gua kagak sembuh, ya orang obatnya nggak diminum sesuai anjuran. Paham? Nah selanjutnya wakna bijahlika, terimalah kebodohanmu. In jafauta mu'allima, apabila kau abaikan ya gurumu. Kalau kita abaikan dokter, suruh sabar terhadap penyakit. Dan kita disuruh terima menjadi orang bodoh apabila kita mengabaikan guru-guru kita. Karena dua-duanya sama-sama menyembuhkan. Yang satu menyembuhkan penyakit, yang satu lagi menyembuhkan kebodohan. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu gara-gara guru. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa gara-gara guru. Makanya ingat tuh ya, jangan mengabaikan. Ya kayak gini, berkali-kali saya jadi ini coba nih yang ini Farid sebelah sono, Farid ke samping Camat. Ini satu grup nih emang, satu grup main jadi nyebar. Aska sini Aska, samping Hadro. Gitu. Kami geser nih. Tanah sedikit. Kayak gitu. Udah. Paham ya? Jadi dokter dan guru sama-sama menyembuhkan. Yang satu menyembuhkan penyakit, yang satu menyembuhkan kebodohan. Yang nggak tahu jadi tahu, nggak bisa jadi bisa. Gitu ya. Maka kita harus patuh sama dokter kalau mau sembuh dari penyakit, dan kita harus patuh sama guru kalau pengen pinter gitu. Paham? Ya, paham nih? Baik, dengerin. Wahukia, dan dikisahkan Annal Khalifah Haruna Ar-Rasyid, bahwasanya Khalifah Harun Ar-Rasyid ba'atha ibnahu ila Asma'i. Nanti ini penting nih. Disampaikan ke orang tuanya nih. Ini kisah Imam Khalifah Harun Ar-Rasyid. Diceritakan bahwasanya Imam Khalifah Harun Ar-Rasyid pernah mengutus anaknya untuk ngaji, untuk belajar, untuk mondok di sebuah pesantren lah gitu. Yang mana pesantren itu punya namanya Imam Asma'i. Ya, jadi anaknya dikirim ke ulama, nama ulamanya Asma'i. Untuk apa? Liyu'allimahul ilma wal adaba. Anaknya dikirim buat belajar ilmu dan belajar adab. Berarti ya buat belajar ilmu dan belajar adab dikirim nih anaknya nih. Kamu pergi ke sana, ke Asma'i, Imam Asma'i, ya. Faro'ahu yauman. Nah, suatu ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid melihat Imam Asma'i ya tawaddo, lagi wudhu. Jadi ketika itu Khalifah Harun Ar-Rasyid main ke tempatnya Imam Asma'i. Dilihat Imam Asma'i lagi wudhu. Wa yaghsilu rijlahu, dan lagi nyuci kakinya lagi dicuci. Gitu ya. Ya, wabnul Khalifah, dan anaknya Khalifah. Ini paham kan ceritanya nih? Khalifah Harun Ar-Rasyid nyuruh anaknya belajar di suatu pesantren. Suatu ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid jenguk anak. Ketika jenguk anaknya Khalifah Harun Ar-Rasyid ngelihat gurunya Imam Asma'i lagi wudhu, pas lagi nyuci kakinya lagi dicuci. Wabnu Khalifah, dan anaknya Khalifah ini, Khalifah Harun Ar-Rasyid anaknya raja, anaknya presiden,
Ya subul ma ala rijlihi. Ala rijlihi, lagi nuangin air ke kaki gurunya. Paham ceritanya? Paham ya? Gurunya lagi wudhu, bapaknya datang. Anaknya lagi nuangin air ke kaki gurunya. Kalau kita kan pakai keran sekarang. Kalau zaman dulu pakai ceret, pakai teko. Gurunya lagi wudhu, anaknya lagi nyiramin kaki gurunya. Lagi bantuin wudhu. Ya, dengerin perhatiin nih. Fa'ataba Khalifatu al-Asmu'i. Lalu si Imam Asmu'i itu ditegur, ya, ditegur sama Khalifah Harun ar-Rasyid. Kira-kira ditegurnya apa? Kira-kira ditegurnya apa? Ya, paham nggak nih ceritanya? Nyambung nggak? Rehan, kira-kira ditegurnya apa? Ada yang tahu nggak? Iya, ada yang tahu nggak? Ibu-ibu mungkin. Jadi Holy Presiden anaknya itu dititipin ke guru, ke seorang ulama. Suatu ketika dijenguk nih, anak presiden dijenguk. Ketika lagi dijenguk, dia lagi ngocorin air wudhu ke kaki gurunya. Nah, fa'asaba khalifahnya negur si imamnya nih, gurunya ditegur. Kira-kira tegurannya apa? Coba ibu-ibu. Silakan. Kira-kira ulamanya nih, ulamanya gurunya ditegur apa? Apa kira-kira? Kiki, kira-kira apa Kiki? Ditegur apa Kiki? Nih ibu-ibu punya anak, kalau melihat anaknya lagi nyuciin kaki gurunya, kira-kira apa? Ibu-ibu. Ibu, Kiki tahu kira-kira apa Kiki? Hah? Sopan gitu. Jadi kira-kira omongan si Khalifah apa tuh ke Imam Asmu'i, ke gurunya? Ya, dengerin nih. Jadi presiden ini negor gurunya negor sama presiden. Apa tegurannya nih? Ya, kita baca nih. Fa'ada Abul Khalifah al-Asma'i, maka menegurlah si Khalifah tersebut, Khalifah Harun ar-Rasyid al-Asma'i, pada Imam Asma'i, bidzalika, pada hal yang demikian itu yang dia lihat di depan matanya. Faqala, maka Khalifah Harun ar-Rasyid ngomong, innama ba'attuhu ilaika, sesungguhnya aku mengutus anakku kepadamu, wahai guru, wahai muallim, wahai ustaz. Aku nih ngutus anakmu, ya, litu'allimahu, untuk belajar, wa tu'addibahu, dan untuk belajar adab. Gitu, kita gor nih gurunya. Fa'limada, maka bagaimana bisa? Lam ta'murhu, engkau tidak menyuruh bi'an yasubal ma'a bi'ihda yadaihi. Jadi gimana bisa kau tidak nyuruh anakku menyiram kakimu itu dengan tangan yang satunya, bi'ihda yadaihi, dengan salah satu tangannya, wa yaghsilu bil ukhra, dan dia bisa apa? Dan dia bisa mencuci kakimu dengan tangan yang satunya lagi. Ya, rijlaka ya. Bil ukhra rijlika, kakimu yang satu lagi. Artinya apa? Anaknya dimarahin. Gitu, paham gak? Kalau sekarang gurunya dimarahin. Wah, gurunya apa yang dimarahin, dimaki-maki. Bahkan di pesantren guru ada yang dikebukin sama orang tua murid, sama wali santri dikebukin. Ini anaknya dimarahin. Lu punya tangan dua. Satu lu pakai buat buyur, yang satu buat cuci kakinya. Paham nih? Nah, makanya kenapa ulama-ulama dulu gitu di Indonesia, kayak Syekh Hasyim Asy'ari, ya, ulama-ulama kita, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkala, beliau-beliau alim-alim. Kenapa? Ya model belajarnya begini gitu. Kalau sekarang guru yang dimarahin, makanya ilmunya kagak berguna. Nah, maksud saya berubah. Nih, alhamdulillah ada ibu-ibu di sini. Ini kitab ini dipelajari di seluruh pesantren, di Nusantara. Ya, makanya kenapa kalau di pesantren cepat berhasil sih? Ya karena pola pembelajarannya beda. Gitu ya. Pola pembelajaran beda sama di sekolah umum. Gitu, paham ya? Lanjut lagi, sedikit lagi nih. Fayam bagi li talibil ilmi, maka semestinya, dengerin ya, maka semestinya bagi seorang yang menuntut ilmu,
alla ya'khudhal kitaba illa bi taharatin, bahwa dia memegang, mengambil, membawa kitabnya itu nggak boleh illa bi taharatin, kecuali dalam keadaan suci. Ada nih, kalau mau bawa kitab, kalian ngaji bawa kitab, bawa ikro kan? Ngaji pakai ikro kan? Wudu biasain. Ya, wudu biasain, baca Quran, apalagi Al-Quran. Ya, ada. Pak, itu kan ikro doang, Pak. Ya ikro, tapi kan itu sarana pembelajaran kita. Itu perantara ilmu kita. Maka hormati. Maka kalau mau ngaji nih, tidak sedang kecil. Wudu. Apalagi kalian yang udah gede-gede. Iki. Ini siapa namanya? Bani. Dulu. Mana sini, mana sini? Mana sini? Mana sini, Bani? Ya. Iki geser dikit. Ya. Wudu. Jadi jangan megang kitab tanpa punya wudu. Nah, itu salah satu yang mempengaruhi keberkahan ilmu. Mau ngaji biar saya ikro, wudu. Kitab-kitab keagamaan, kitab akhlak, kitab fikih, kitab tafsir, wudu. Ya. Jangan sampai kita nuntut ilmu dalam keadaan hadas. Ya, paham gak nih? Paham? Kalau yang perempuan paham gak? Ingat nih omongan saya, mau ngaji yang anak jam 2 kan pada gede-gede udah pada ngerti ya. Kalau anak kecil terusnya kepleset, tapi kalau mau biasain wudu dari rumah. Bilang sama bapak, sama ibu-ibu, tolongin saya dong wuduin biar saya nggak basah kuyup gitu kan. Nah, pas datang ke sini sudah dalam keadaan suci. Kenapa? Iya, kalau di sini wudunya takutnya licin. Di rumah, jadi udah wudu. Ke masjid, saya ke musola, ke pengajian udah wudu. Ya, inget itu. Dengerin, khususnya anak gede yang jam 2, wudu. Wudu dulu dalam keadaan suci. Kentut, wudu lagi. Kencing masalah mama, buang air kecil atau buang air besar, wudu lagi. Ya, jangan ketika baca, ayo misalkan Hafizah baca, Hafizah tidak ada wudu, kalau punya wudu jangan. Tahan dulu kak, tahan dulu bu, muncul saya wudu dulu, saya belum wudu tadi batal. Wudu dulu, paham ya? Pegang terus tuh omongan ya, kalian praktekin nanti. Mudah-mudahan ada pengaruhnya nanti. Wahukia di wadi belajar pembakola wahukia wallahu a'lam bishawab. Nanti berikutnya itu contoh ulama yang menjaga wudu. Dengerin. Nanti minggu Jumat depan menceritakan ulama yang mutolaah kitab, dia wudhu sampai 17 kali. Kenapa 17 kali? Karena dia lagi diare. Diare kan buang-buang air, dia buang air, wudhu lagi, baca kitab lagi. Perutnya sakit, kamar mandi lagi, wudhu lagi, baca kitab lagi. Saking dia pengen belajar di malam hari, nggak mau kehilangan waktu malam hari, akhirnya dia apa? Bolak-balik kamar mandi karena dia pengen belajar. Gitu ya, untuk makola wallahu a'lam bishawab. Ingat ya, minggu Jumat depan nggak boleh berisik ya, kayak gini udah enak, fokus emang eja. Kalau diajak ngobrol gini aja.